Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarifudin Estolodo, Stambuk A351-19085. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah Media Teknologi Pembelajaran Geografi. Saya akan membawakan materi tentang hidrosfer. Pertama yaitu pengertian hidrosfer. Hidrosfer adalah pengertian air yang ada di permukaan bumi kita. Hidros yang berarti air dan sfera yang berarti lapisan. Selanjutnya masuk pada siklus hidrosfer. Siklus hidrosfer yang disebut juga siklus yang dibedakan, yang menjadi 3 bagian. Pertama yaitu siklus pendek atau kecil. Mempunyai ciri-ciri: 1. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. 2. Terjadi kondensasi dan pembentukan awan. 3. Turun hujan di permukaan laut. Selanjutnya, siklus sedang. 1. Yaitu uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. 2. Pembentukan awan. 3. Turun hujan di permukaan daratan. 4. Air mengalir di sungai menuju air laut kembali. Selanjutnya masuk pada siklus panjang dan siklus besar. 4 ciri-ciri pembentukan awan yang mengandung kristal es. 2. Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. Turun salju, yaitu pembentukan gletser. Selanjutnya masuk pada jenis-jenis air. Jenis-jenis air ada 2 macam. 1. Air tanah. Air tanah adalah air yang berada di permukaan tanah. Kemudian air tanah dapat kita bagi menjadi 2, yakni air tanah freatis dan air tanah freatis. Air tanah freatis dan air tanah artesis. Pertama yaitu air tanah freatis. Air tanah freatis adalah air tanah yang letaknya tidak jauh dari permukaan tanah serta berada di atap lapisan kedap air atau impermeable. Selanjutnya air tanah artesis. Air tanah artesis letaknya sangat jauh di dalam tanah serta berada di antara 2 lapisan kedap air. Kemudian air permukaan. Air permukaan adalah air yang berada di permukaan tanah dan dapat dengan mudah dilihat oleh mata kita dan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni perairan darat, perairan laut. Perairan darat adalah air permukaan yang berada di atas daratan, misalnya seperti rawa-rawa, danau, dan lain sebagainya. Kalau perairan laut adalah air permukaan yang berada di permukaan luas, contohnya seperti air yang berada di laut. Masuk pada pencemaran air. 1. Penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat dibedakan berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofifikasi. Kedua, pencemaran air oleh sampah. Ketiga, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. 4. Erosi. Kelima, kekurangan sumber air. Keenam, dapat merusak ekosistem sungai. Ketujuh, kerugian untuk nelayan. Selanjutnya, upaya penanggulangan pencemaran air. Untuk mencegah pencemaran air dalam aktivitas kita dalam memenuhi kebutuhan hidup, hendaknya tidak menambah terjadinya bahan pencemaran, antara lain tidak membuang sampah rumah tangga, sampah rumah sakit, atau sampah limbah industri secara sembarangan, tidak membuang ke dalam air sungai, danau, ataupun ke dalam selokan. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.